Perkenalkan, nama saya Evanali dari kelas 12 IPS 1 nomor urut ke-14. Nama budaya. Untuk mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Tritna dan para bodhisattva dan mahasatwa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya, sehingga kita semua berbahagia di dalam dharma dan keadaan sehat lahir dan batin. Nah, di sini saya akan membabarkan dharma tentang alam semesta. Menurut agama Buddha Gautama, pengenalan segenap alam semesta atau lokavidu dalam alam semesta itu disebut sebagai samsara atau tanpa awal. Nah, Sang Bhagava, Sang Guru Sugata itu pernah bersabda, kalau misalnya tidak dapat ditentukan alam dari semesta. Titik terjauh dari kehidupan berpindah dari kelahiran ke kelahiran. Nah, terikat oleh ketidaktahuan dan keinginan tidaklah dapat diketahui. Sang Buddha Gautama sejak 2600 tahun yang lalu telah menggambarkan galaksi sebagai bentuk spiral. Istilah galaksi ini dalam bahasa Pali adalah dari Cakaphala. Nah, yang berasal dari caka, yang berarti cakra mata roda. Nah, menurut pandangan agama Buddha, alam semesta ini luas sekali. Dalam alam semesta terdapat banyak tata surya yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Nah, Sang Buddha Gautama juga secara sangat jelas dan tepat menggambarkan kelompok-kelompok galaksi yang para ilmuwan baru temukan. Sistem dunia ini oleh Sang Buddha disebut dengan loka dhatu dan menambahkan perbedaan dalam ukurannya. Sistem dunia ribuan lipat, sistem dunia puluhan ribu lipat, sistem dunia besar, dan seterusnya. Sang Buddha menyebutkan sistem dunia terdiri atau sesuai dengan yang ditemukan oleh para ilmuwan sekarang yaitu miliaran, triliunan matahari dan planet. Sang Buddha pernah menerangkan atas jawaban dari Bhikkhu Ananda dalam Anguttara Nikaya. Dia pernah berkata, "Ananda, apakah kau pernah mendengar tentang 1000 culanika Lokadhatu atau tata surya kecil? Ananda, sejauh matahari dan bulan berotasi pada garis orbitnya dan sejauh pancaran sinar matahari dan bulan di angkasa, sejauh itulah luas 1000 tata surya. Di dalam 1000 tata surya terdapat 1000 matahari, 1000 bulan, 1000 sineru, dan 1000 jambudipa atau jambudipa dalam bahasa India kalau Jawa Dipa dalam bahasa Nusantara atau Indonesia. Nah, 1000 apara yojana, 1000 utara kuru, 1000 pubavidehan. Inilah Ananda yang dinamakan 1000 tata surya kecil atau Sahasi Culanika Lokadhatu. Ananda 1000 kali Sahasa Culanika Lokadhatu dinamakan Davisahasi Majimanika Lokadhatu. Ananda 1000 kali divisasi Mahimanika Lokadhatu dinamakan Tisahasi Mahasahasi Lokadhatu. Ananda, bila mana Sang Buddha Gautama mau, maka ia akan memperdengarkan suaranya sampai terdengar Tihasi Mahasahasi Lokadhatu ataupun lebihnya lagi. Sesuai dengan kutipan di atas, dalam sebuah divisahasi Majimanika Lokadhatu terdapat 1000 kali 1000 yang hasilnya 1 juta tata surya, sedangkan dalam Tisahasi Mahasahasi Lokadhatu terdapat 1 juta dikali 1000, jadi 1 miliar tata surya. Alam semesta bukan hanya terbatas pada 1 miliar tata surya saja tetapi masih melampauinya lagi. Terjadinya bumi dan manusia itu merupakan konsep yang unik bagi agama Buddha, khususnya tentang manusia pertama yang muncul di bumi kita ini bukanlah hanya seorang atau 2 orang, tetapi banyak. Kejadian bumi dan manusia pertama di bumi ini diuraikan oleh Sang Buddha dalam Niga Nikaya, Agani Sutta dan Brahmajala Sutta. Tetapi di bawah ini hanyalah uraian dari Agana Sutta yang akan diterangkan.
bagaimana sebaiknya kita sebagai manusia memperlakukan alam semesta ini menurut agama Buddha. Sang Buddha berkata, bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya. Pergi setelah memperoleh madu, begitulah hendaknya orang bijaksana yang mengembara dari desa ke desa. Dhammapada ke-49. Dalam ekosistem, maksudnya di sini adalah dalam ekosistem lebah tidak hanya mengambil keuntungan dari bunga, tetapi ia juga membayarnya dengan membantu penyerbukan. Yaitu perilaku lebah itu memberi inspirasi bagaimana seharusnya menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Nah, manusia itu saling bergantungan kepada kehidupan yang mengandung unsur-unsur yang tidak hidup. Apabila manusia mencerminkan ke dalam diri sendiri, apakah melihat bahwa manusia memerlukan dan memiliki mineral atau unsur organik lainnya? Manusia adalah bagian integral dari keseluruhan masyarakat dan alam semesta. Muncul dari alam, dipelihara oleh alam, dan kembali oleh alam. Manusia itu ibaratkan sebagai pohon dan udara. Dan belukar dan awan. Bila pepohonan tidak dapat hidup, manusia juga tidak dapat hidup pula. Manusia harus menjadi bagian dari alam semesta tersebut dan peduli terhadapnya. Memandang sehelai kertas, melihat hal-hal lain pula, awan, hutan, dan penebangan kayu. Buddha Dharma menghubungkan lingkungan alam dan hubungan manusia yang berguna untuk menciptakan satu atmosfer kebahagiaan dalam kehidupan di atas bumi. Buddhis menunjukkan cara pemecahan masalah krisis di lingkungan sehubungan dengan pemandangan ekologis Buddha, memperkuatkan sikap ramah kepada alam dan menelisik hubungan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dari sudut keselarasan. Perhatian Buddha untuk hutan dan pohon dapat dilihat dalam Vanaropa Sutta SI ke-32, yang mana penanaman kebun atau Aramaropa dan hutan Vanaropa adalah tindakan yang berjasa, menganugerahkannya jasa siang malam sebagai penolong. Dengan sangat jelas Buddha mengapresiasi peran hutan, pohon, dan alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang hidup yang tinggal di alam semesta ini dan memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat lingkungan alam kita sendiri. Hal tersebut dapat kita mulai dengan hal-hal kecil seperti kita tidak membuang sampah sembarangan, kita menggunakan air secukupnya atau menghemat listrik juga boleh. Terus kita memilah sampah organik dan non-organik gitu. Nah, sekian penyampaian saya tentang alam semesta. Saya ucapkan Namo Buddhaya. Terima kasih.